Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinten Kahira dengan NIM 6701213056 dari kelas D3 Sistem Informasi 4502. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alam dan manusia. Pengertian atau makna manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau bisa diartikan manusia mampu menguasai makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari strukturnya yang lengkap, tidak hanya terdiri dari unsur jasmani atau biologi saja, namun juga terdapat rohaniah atau psikologis. Penciptaan atau keberadaan manusia menurut Al-Quran dapat dikategorikan menjadi 3 fase. Pertama, kemunculan Adam merupakan manusia pertama yang hadir tanpa ibu dan bapak. Yang kedua, diciptakan manusia yaitu Siti Hawa. Dan yang ketiga yaitu hadir dengan adanya bapak dan ibu. Adapun asal-usul manusia yaitu dari tanah, air, dan ruh. Proses penciptaan manusia terbagi pada 2 proses. Yang pertama disebut dengan proses azali. Bagaimana penciptaan yang Allah lakukan secara langsung, seperti terciptanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedua, penciptaan yang disebut dengan penciptaan alamiah, seperti kita-kita, yaitu proses penciptaan manusia kebanyakan. Potensi yang ada pada manusia adalah yang pertama, jasad dan ruh. Yang kedua, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga adalah disebut dengan fitrah. Sifat dasar manusia yang pertama sifat halu, yaitu keluh kesah. Yang kedua disebut dengan do'if, yaitu lemah. Yang ketiga disebut dengan kabat, yaitu susah payah. Terakhir, zalim dan bodoh. Manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Ibadah adalah salah satu cara atau jalan bagaimana menggapai ridha Allah. Yang kedua disebut dengan fungsi kekhalifahan manusia. Hamba adalah jabatan tertinggi yang disematkan Allah, Sang Raja Langit dan Bumi, kepada manusia. Kemudian peran manusia sebagai pengemban amanah dari Allah yang mampu mengelola, memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam alam. Kemudian untuk kepentingan penghambaan seluruh manusia kepada Allah, serta menegakkan dinullah agama Islam. Ada beberapa istilah nama manusia, yaitu yang pertama basyar, yang artinya memiliki persamaan satu sama lain. Yang kedua an-nas, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga Bani Adam, yang menunjukkan keturunan Nabi Adam. Terakhir insan, manusia memiliki potensi seperti fitrah, akal, dan kalbu. Perjalanan hidup manusia dari alam ke alam ada beberapa tahapan. Yang pertama dari alam ruh. Tahap pertama ini manusia hidup dan berada di alam gaib. Di mana alam gaib berada, tidak ada manusia yang mengetahuinya dengan pasti. Yang kedua, manusia melewati masa alam rahim. Tahap kedua ini manusia sudah dapat diketahui dengan pasti, yakni dalam kandungan seorang wanita. Lamanya hidup di dalam rahim diperkirakan sekitar 9 bulan. Tahapan yang ketiga bahwa manusia memasuki alam dunia, di mana tahapan ketiga ini kehidupan manusia ada di dunia. Yang keempat, manusia akan melewati alam barzakh. Tahap keempat ini roh manusia menunggu sampai dunia kiamat atau berakhir. Setelah sampai waktunya, roh itu dipisahkan oleh malaikat pencabut nyawa dari tubuh manusia, kemudian terjadilah kematian. Yang kelima disebut dengan alam akhirat. Pada tahapan alam akhirat ini, roh manusia akan hidup abadi, kekal selama-lamanya. Setelah itu, manusia yang pernah di dunia dipanggil atau dihidupkan kembali untuk diperiksa, dihisab atau dihitung amal perbuatannya selama kehidupannya di dunia, di suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.